lagi untuk cooldownnya dan bisa dibilang kayak dari Valen sendiri bisa nge-spam untuk ke hero-hero dari tim RRQ Senna kali ini. Jadi bisa dibilang kayak Valen ini memang cocok buat ngekontes hero-hero dive-in yang sudah dikomposisikan oleh tim RRQ Senna di game yang pertama, Be. Oke, langsung saja inilah dia game pertama. Match ketiga kita. Tentunya ini adalah Alter Ego X versus RRQ Senna. Langsung aja spam di kolom komentar dengan hashtag AlterChamps atau hashtag Viva RRQ. Dan tutupi komentar negatif. Biar sebarkan tetaplah semangat-semangat positif. Bareng sama KB, Momo-chan dan juga Om Wawa. Kita akan menemui kalian untuk di match yang ketiga dan keempat kali ini. Langsung saja kita melihat hero-hero jump in yang muncul dari RRQ Senna dan F-Coach. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati walaupun kita tahu dia sebagai salah satu roamer nantinya yang akan sangat mendobrak lini pertahanan, tapi dia bukan hero seperti Jawhead yang memang memiliki armor lebih dan juga tambahan HP dari absorb damage-nya. Kali ini lihat bagaimana pergerakan dari RRQ Senna yang mereka cepat banget untuk bermain dan langsung mengamankan objektif secepat mungkin dengan mengamankan Little Wanderer, Cimomo. Iya, tapi kali ini bakal coba untuk bergerak terlebih dahulu. Aku setuju banget sama KB dimana Devcos ini meskipun dia bisa nge-spam burst fireball-nya, tapi kalau misalnya dia diharas juga dengan ada smart missile yang dimiliki sama seorang Violence, apalagi di backup dengan adanya garukan dari base, ini menurut aku juga cukup bahaya dari seorang Devcos. Jadi memang benar harus memperhatikan timing dan juga positioning dari Devcos sendiri. Sementara kalau kita lihat di area bawah dari monster, pindah ke area mid dan ternyata Devcos-nya masih bisa flicker mundur ke area belakang. Dan kalau coba dikejar Ades, langsung Warlord yang flicker maju dan langsung menumbangkan Devcos di area mid lane-nya tadi, Be. Iya, dan bahkan itu adalah pergerakan rotasi yang wise banget dari Taka. Dia langsung tiba-tiba muncul gitu saja, memberikan sebuah kejutan. Bahkan itu pressure yang nggak main-main sih. 3 hero di depan hadapan seorang Devcos yang masih level 2. Dan dia masih belum punya spell dari Vengeance Flame-nya. Dan dia juga masih belum bisa immune dari serangan apapun, bicatan apapun, namun Taka. Dia juga harus lebih berhati-hati sih kalau misalkan aku lihat di sini. Karena gempuran yang diberikan ke arah Taka memaksa Taka menggunakan mananya berulang-ulang. Dan Turtle Camp by Fruity Sorcerer sudah mulai muncul dan diinisiasi oleh teman-teman dari RRQ Senna. Mereka udah dapetin first blood, mereka udah dapetin keuntungan. Mereka melihat satu rotasi dari Amy menuju ke arah top lane. Mereka coba untuk mengamankan turtle yang secepat mungkin. Dan itulah dia first turtle dari RRQ Senna. Taka ditumbangkan, execute yang baik dari Raizel. Namun tidak akan ada pertukaran dari sisi turret. Karena Amy, dia masih terlalu jauh untuk menumbangkan turretnya. Walaupun memaksa dengan cloud teknik, menurut aku ini juga bukan menjadi jawaban. Apalagi masih level 4 dan Blaze-nya udah mulai level 5, Momo-chan. Iya, tapi kali ini bakal coba ngeharas ke arah Warlord di area mid terlebih dahulu. Violence sudah mulai datang, ada 10 force dan juga apakah ada ejector? Yes, Devcos-nya ditumbangkan kali ini untuk yang kedua kalinya. Langsung hilang begitu saja di area mid. Mungkin dari area sana mereka juga kayak bisa dibilang kayak mereka juga ini Devcos nggak boleh dikasih main, nggak boleh dikasih ngeroaming terlalu bebas. Dan ternyata kali ini lihat ada ejector lagi ke arah seorang Amy. Kali ini Amy bakal coba dikejar dan bahkan Amy masih bisa mundur dan melepaskan ada satu clone teknik yang benar-benar dipakai untuk mencoba untuk mendistract teman-teman dari RRQ Senna aja. Tapi dari Kowo sendiri nih sebenarnya ngelihat komposisinya dibawakan sama AE. Sebenarnya memang Devcos ini agak sedikit ke pressure di awalnya karena early komposisi yang dibawa sama RRQ Senna juga berjalan dengan baik kok. Iya, dan juga balik lagi Valir yang butuh item dulu ya. At least Ash Queen 1 untuk bisa memperlambat pola permainan dari lawannya. Sebagaimana kalau kita lihat inisiasi dibuka pastinya Valir akan sakit banget. Dan ya ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh Valir sendiri. Fireball-nya yang harus hit ke lawannya juga. Dan untuk di early memang nggak terlalu sakit, tapi nanti ketika dia sudah hit ataupun mendapatkan item yang pertama, barulah Valir akan sangat efektif dan efisien, KB. Iya, dan bahkan langsung ada tarikan maut dari Warlord. Rexlona ditumbangkan begitu saja. Electro final blow ke depan. Raizel mengincar ke Warlord, tapi ternyata execute Warkop. Warlord tidak tumbang. Dia masih survive dan terjadi kerugian karena Rexlona sebagai mid laner dia tidak di trade kill kali ini, Cimomo. Dia malah tumbang sendirian dan ini malah jadi network yang makin mengungguli bagi RRQ Senna karena mereka udah mulai setup ke arah turtle yang kedua. Iya, dan apakah masih bisa dikontes? Sepertinya agak sedikit sulit juga buat teman-teman Alter Ego karena
sebenarnya secara early composition ya mereka agak sedikit ke pressure dengan adanya rotasi yang dibawakan sama Violence bersama dengan Warlord dan juga Blaze. Jadi ini memang harus berhati-hati banget dari teman-teman Alter Ego. Meskipun bisa dibilang ya mereka punya Valir gitu yang bisa ngedorong juga, yang bisa nge-spam dengan burst fireball-nya kalau tarik kena benar-benar on point ya. Tapi Emi, wow, yang lagi mengganggu purple buff dari Alkisena juga bakal dimakan Death Cloud sendirian juga. Ini gak ada rotasi dan gak ada backup dari teman-teman Alter Ego, dan mau nggak mau mereka lagi dan lagi akan kehilangan 2 member di area river dan bahkan di area jungle dari tim Alkisena, KB. Oh my god, mereka diculik satu persatu. Bahkan itu adalah setup posisi yang buruk untuk Alter Ego X karena Arcusena udah ready banget dan Rex Lona, what are you doing? 4 hero depan sana langsung ditarik begitu saja. Amo Vandal yang sangat ofensif langsung ditumbangkan dengan ejector juga. Emi datang, Raisel, Alexa final blow mencoba untuk membersihkan wave minion secepat mungkin. Coruscant side sudah diamankan oleh Emi, tapi apakah itu akan menjadi jawaban? Karena dengan perbedaan 2000 network dan 5 poin kill kali ini Omoawa, kita bisa melihat perbedaan yang sudah sangat signifikan. Blaze-nya udah mulai snowballing Omoawa. Yes, dan ini permainan dari Violence yang luar biasa banget sih. Begitu banyak ejector yang dilakukan oleh dia dan selalu mengenai target. Lihat bagaimana dia mengincar lawannya dan selalu bisa mendapatkan hal tersebut. Dan roaming dari Violence yang selalu on point, KB. Iya, ini bener-bener gila sih. Bahkan satu persatu udah mulai dimakan. Violence tahu siapa yang lagi sendirian, siapa yang bisa dimakan. Dia bakal ngambil possibility tersebut. Amy, walaupun dia mendapatkan banyak sekali sources, tapi kali ini Blast, dia benar-benar dalam keadaan unggul. Bahkan 4.000 gold perbedaannya kali ini. Udah mulai terlihat di menit yang ke-6. Bahkan 20 detik lagi sebelum turtle selanjutnya. Taka, what are you doing? Dia loncat begitu saja, flick out ke arah belakang. Coba untuk defensive terlebih dahulu. Kayaknya cukup agresif, tapi itu cukup berbahaya dan cukup memakan satu source yang sangat mahal bagi Taka. Karena beberapa saat lagi mereka harus set up ke arah turtle yang ketiga, Momochan. Iya, dan ini kalau misalnya memang dari teman-teman Alter Ego ke pressure terus-menerus, keculik satu persatu terus-menerus, ini bakal sedikit sulit karena mereka nggak bakalan bisa scaling juga untuk jungler ya. Dan kali ini bakal ada rotasi lagi dari teman-teman RRQ kali mengarah ke arah seorang Emi. Eminya benar-benar nggak dikasih main, gak dikasih space untuk nge-scaling itemnya, dan kali ini Dev Coach pun mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Warlord yang benar-benar sekarang udah harusnya dari itemnya dia udah cukup lebih unggul dibandingkan sama teman-teman dari Alter Ego. Makanya dia berani untuk pede maju ke area depan, coba untuk narik mungkin 1-2 member dari teman-teman Alter Ego dan membuat space ke arah seorang Blaze untuk nge-scaling level dan juga item dan bahkan mendapatkan turtle yang ketiga kali ini tanpa ada kontes dari teman-teman Alter Ego. Yes, dan bahkan kali ini Blast-nya mulai menggila. Bahkan untungnya Emi masih mendapatkan satu dengan retribution-nya karena Blast baru saja menggunakan retribution-nya tadi. Omoawa dengan Hasclaw modal awal dari Warlord itu bakal jadi bagus. Yes, dia akan sangat sustain sekali. Dan teamfight sedang terjadi sekarang. Oh my god, Falling Star mau digunakan, langsung dibakar begitu saja di arah belakang. Amy ditumbangkan, mungkin Devcat bakal jadi korban selanjutnya. Mastir juga mencoba untuk memberikan dealing damage yang cukup tinggi. Langsung saja kena 3, kena 2 dan 2, tumbang double kill daripada seorang Mastir. Taka bakal ditumbangkan juga, Raizal mendapatkan poin killnya. 3 ditukarkan 2, Violence, where are you going? Dia dibakar lagi kali ini, apakah bakal jadi robot bakar? Ejector masih bisa digunakan, Rex Lona coming up, memberikan efek stun dengan ini yang gatheringnya. Dan dengan satu buah Electro Final Blow yang udah gak ada, tentunya dengan Panther Slash, Raizal bakal menumbangkan lagi 4, hilang out of nowhere tiba-tiba. Omoawa, apa yang terjadi? Ya, tampaknya kalau kita lihat tadi Blast tidak ada di teamfight ya, jadi dia masih melakukan farmingan dulu untuk di arah belakang. Dan ini Blast sejujurnya harus berhati-hati, dia nggak boleh lompat sendirian karena di sana ada 3 pemain dari Alter Ego. Dan dari susunan komposisi untuk Alter Ego sendiri, kalau nantinya Valir dari Monster bisa dapetin, Valirnya ini ya, bisa dapetin itemnya, itu bakal enak banget. Nah, kita lihat sedikit dari highlightnya untuk sementara, di mana memang benar tadi Blast masih bisa dapetin 1 poin kill, tapi dia harus mundur ke belakang dengan sedikit HP-nya, 1/16 HP yang dimiliki, dan itu membuat tinggal 3 dari Arcusena dan tetap diladenin juga pemain-pemain untuk Alter Ego-nya. Yang ini pastinya berbahaya banget karena secara jumlah mereka akan kalah, ada Sun di sana. Jadi kalau sampai nggak punya area sisi lagi bakal sangat sulit untuk bisa menghadapi cloning-cloning dari Sun tersebut, KB. Oh my god, langsung terlihat Momochan 2000 loh. Dari 4000 langsung jadi 2000 gold differences-nya. I mean, hanya satu momentum aja ya tuh ya. Iya, 2 tukar 4, 1 momentum. Dan aku nggak ngerti sih apakah kontes Lord yang udah mulai muncul di CCTV Fruity kali ini
akan benar-benar jadi kontes untuk Alter Ego X. Karena dari tadi mereka kehilangan banyak sekali objektif. Turtle salah satunya, dan kali ini Blast langsung mencoba untuk melakukan inisiasi setup yang sangat cepat tentunya bagi teman-teman RRQ Sena. Mereka coba untuk menabrak, dan kali ini Monster dia harus hati-hati. Dia hanya tersisa immortal, dia overturn, kena 2. Warlord mencoba untuk menarik ke arah Rexona terjebak di depan sana, tapi masih punya Yin yang Gatling, dan sementara itu Ryzen mencoba untuk mengganggu, namun Lordnya tidak akan bisa dikontes. Retribution juga belum ada, tapi Blast di dalam ancaman. Mungkin bakal di-execute, and that's a shutdown. Tapi out of nowhere, Emi, what are you doing? Dia melakukan red gaming di arah bottom lane. Melawan Takas, dan kali 1v1 situation, mencoba untuk menabrak, dan bahkan ada violence. Lawan tekniknya udah nggak ada, bakal ditabrak dengan satu unstoppable force. Tapi kali ini Emi mencoba untuk melawan balik. Rexona ditumbangkan di arah mid lane, namun Yami dan juga mendapatkan Death Coach di arah mid lane-nya 2 tumbang. Emi masih mencoba untuk menabrak di depan sana, membayang time secepat mungkin. Tapi Taka mencoba untuk membiarkan Emi memukul-mukul dirinya agar dia tidak pulang. Namun Emi dengan bayangannya mampu untuk menumbangkan seorang Taka. 1v2 situation kali ini Emi masih pukah dia untuk bertahan. Malah di arah top lane Ryzen mendapatkan Alekta final blow-nya dan bahkan membersihkan Lord yang pertama. Kerugian bagi teman-teman RRQ Sena, Momo-chan. Ini bisa dibilang buying time dari seorang Ryzel dan juga Emi. Ini bener-bener kayak berimpact yang bisa dibilang cukup manis untuk teman-teman Alter Ego, meskipun mereka tadi kehilangan 3 member sekaligus di area mid lane-nya. Tapi ini buying time yang cukup lama. RRQ Sena mau gak mau mereka jadi sibuk ngurusin Emi yang diam-diam udah ngancurin inhibitor di area bawah, dan bahkan itu kasih space ke Ryzel yang bisa dibilang kayak dia solo clear load sendirian aja di area atas tadi kok. Yes, dan juga inilah kekuatan utama dari Sun sebenarnya. Adalah dia bisa split di momen-momen yang dibutuhkan juga. Tadi kita melihat bagaimana hanya 4 pemain yang menahan RRQ Sena untuk mendapatkan Lordnya. Dan meskipun mereka dapat Lordnya, itu ditukarkan dengan satu buah inhibitor juga. Dan Lordnya fast clearance dari Alter Ego X. Jadi kerugian besar untuk RRQ Sena seharusnya sih. Oh, team fight lagi seperti yang akan terjadi. Langsung ke arah belakang. Rexona masih bisa menghindar dengan flee-nya. Ejector digunakan, Yami bakal mengincar ke arah depan sana. Rexona ditumbangkan oleh Blast. Belum ada korban jiwa lagi karena sepertinya di arah top lane Amy mencoba untuk melawan semuanya. Blast damage-nya tinggi sekali, dan bahkan kali ini mencoba untuk mengobrak-abrik di sana, hanya melakukan decoy. Blast mencoba untuk mengincar ke arah bayangannya lagi, masih bisa dihindari dengan decoy-nya lagi dan lagi. Amy seolah dia menyatu dengan tongkat dari Sun-nya, dia memainkan dengan seni dan juga symphony of skill yang sangat indah, Momo-chan. Wow, luar biasa banget, dan ini membuat apa ya, seorang Amy tuh di area mungkin di arah menit ke-10 sampai sekarang menyentuh menit ke-12 ini agak sedikit sulit ditangkap juga karena dia udah sebenarnya memiliki attack speed juga, lalu dia tahu timing yang pas, dan mungkin komunikasi dari teman-teman Alter Ego di sini baik banget karena dia bisa bilang apa ya, selalu ada komunikasi di mana kalau musuhnya missing atau bahkan ada team fight yang bakal coba dibuka kali ini oleh teman-teman dari RRQ. Sudah ada ejector mengarahkan seorang Amy kali ini, dan bahkan di sisi lain Blaze-nya benar-benar cukup free, tapi di sisi lainnya Amy-nya bakal ditumbangkan pertama kali. Monster langsung lasin Sanity mendepan seorang Warlord, kan ini bakal coba untuk mengusir teman-teman dari RRQ Sena. Sementara di sisi lain kalau kita ngelihat teman-teman dari Alter Ego, mereka mau berfokus untuk ngedapetin objektif turret terlebih dahulu di area mid-nya, sehingga nanti bakal lebih apa ya, bisa dibilang lebih nyaman lagi buat teman-teman Alter Ego untuk diving ke dalam area jungle dari tim RRQ Sena, dan mungkin membuat surprise attack yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Alter Ego X sendiri, Be. Ini gila banget split pushnya. Si Ryzel tahu apa tugasnya. Dia bakal cuekin apa itu team fight. Aku nggak mau join team fight, aku maunya turret gitu kan. Melanjutkan legacy yang udah dilakukan oleh Amy tadi di arah bottom lane. Inhibitor turret tumbang, bahkan Ryzel dengan itemization-nya mawah. Dia udah ready untuk team fight. Betul. Iya, gue lagi lihat ke arah Valir sebenarnya untuk Death Coach-nya sendiri, itemnya dia punya NOD tadi, dan dia enak banget di belakang. Gak ada yang ngeliatin, tinggal burst fireball, tinggal kasih searing torrent juga untuk knockback pemain-pemain dari RRQ Sena. Jadi semasa, gue rasa dari RRQ Sena mereka harus bisa mencari atau membongkar defense backliner milik Alter Ego X. Terutama untuk bisa mendapatkan Valir. Karena Valir ini sangat mengganggu meskipun ya dari segi damage itu gak terlalu besar. Tapi impactful banget karena dia punya knockback. Dan juga ya kalau sampai kena hero pastinya akan selalu cooldown.
Oh, Blast, what are you doing? Dia sendirian di depan sana dikejar sama Amy. Amy bakal mengincar karena Taka juga. Kali ini mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Taka lawan 2 di sana. Itu bukan angka yang baik tapi Polling Star Moon ternyata masih mampu untuk membuat Taka survive di sana. Yami ditumbangkan dan juga Violence harus hilang. 1 tukar 2 tapi di sisi lain lihat bagaimana Taka berhasil untuk mengcover Blaze-nya sendirian. Lord terbuka tapi apakah RRQ Sena dengan quantity yang kalah kali ini akan mau menabrak dari sisi Lordnya? Monster mencoba untuk langsung lance insanity defensive karena belakang dibakar juga sama Dev Coach. Sepertinya tidak akan ada kontes untuk Lord kali ini Momochan. Iya, dan bahkan kali ini Ryzel-nya masih coba untuk memberikan distraction juga ke arah teman-teman dari Kisena. Dia sebenarnya udah bisa dibilang kayak cukup kuat juga dari seorang Ryzel kali ini dengan 404 KDA yang benar-benar baik dengan level yang udah maksimal juga. Tapi kali ini dari Kisena mereka mau berfokus untuk dapetin Lord yang kedua dan bakal coba di kontes kali ini ada Noveni tapi Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Kisena. Bakal coba dipaksa team fight-nya dan bahkan Blaze-nya ditumbangkan oleh seorang Ryzel. Di sini adalah Insanity tapi ada Flicker yang masih bisa digunakan oleh seorang Warlord dan juga Taka hanya untuk mundur dan bahkan tidak terkena damage dari Last Insanity yang sudah di-pop up oleh seorang monster tadi kami. Seolah kita dibuat dejavu oleh seorang Ryzel. Dia menumbangkan Blaze-nya lagi di timing yang sama setelah Lord. Dan itu adalah 2 kali tumbangnya Blaze di tangan seorang Ryzel. Oh my impact dengan skillnya dia. Dan ya langsung saja kita sambut kembali. Kita ke Land of Dawn kali ini. Apakah Sun-nya di sana di top lane itu udah mulai bekerja lagi, Be? Jadi selalu kayak gini-gini. 4 lawan 5 tapi bisa dihadang oleh 4 pemain dari Alter Ego X. Tapi Ryzel dia juga harus lebih berhati-hati. Nggak boleh kalau seandainya dia terkena pick off. Karena back again sih, ini bakal bener-bener metode split push dan RRQ Sena. Dia lemah banget ketika berhadapan dengan metode split push. Karena mereka hero-hero fight semuanya. Mereka punya sisi power yang luar biasa. Mereka punya execution juga dengan adanya Blast. Namun untuk permasalahan split push, Amy dia yang bakal bener-bener mengendalikan fight-nya. Lihat langsung ada clone teknik Taka dalam ancaman mencoba untuk mundur terlebih dahulu terkena efek slow juga dari Corrosion side-nya yang di hit by hit dari seorang Amy. Dan bahkan Blast juga nggak bisa semena-mena Momochan walaupun dia udah punya Blade of Despair. Hati-hati sama damage dari Rexlona dan juga Amy di late game nanti. Kita ngelihat juga sebenarnya ini bakal menjadi PR yang cukup berat untuk Taka sendiri di mana dia mungkin yang bisa menjadi satu hero yang cukup sustain gitu untuk tim fight dari tim Kisena karena dia punya Falling Starmon, dia bisa ngabsorb shield juga dari teman-teman Alter Ego X dan mungkin dengan ada satu Falling Starmon yang bisa dipakai untuk menumbangkan atau bisa bilang ngincer ke arah jungler yang dimiliki oleh teman-teman Alter Ego atau mungkin bisa dibilang pemain kunci antara Devcoach atau Rexona. Ini bakal bahaya banget buat teman-teman Alter Ego. Mereka harus berhati-hati sama keberadaan dari seorang Taka juga. Kalau kita lihat dari teman-teman Kisena mereka udah secara perlahan tapi pasti mereka coba dipukul mundur, coba dikandangin kali ini dan sudah di Violence dengan ada yang Super Force dan bahkan kalau kita lihat sudah pecah immortality dari seorang monster kali ini tapi masih bisa flicker tapi di-flicker balik oleh seorang Violence dan bahkan masih bisa dikejar tapi ternyata masih bisa ditumbangkan monsternya teman. Ini bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1 karena immortal dari seorang Violence bakal pecah dan bakal ditumbangkan begitu saja. Tapi di lain di area atasnya Amy-nya juga bakal hilang begitu saja dan Ryzel kali ini dia mau nggak mau dia harus cari kompensasi untuk teman-teman Alter Ego menumbangkan turret kedua di area mid-nya, Bu. Ya, dan bahkan itu adalah pertukaran 1 untuk 2 Violence. Cukup worth it bagi teman-teman dari RRQ Sena. Tapi back again, ini ada Ryzel yang selalu berusaha untuk mendapatkan objektif ketika teman-temannya ditumbangkan. Dan Rexlona tugasnya udah tinggal clear wave minion doang. Untuk fight 5, aku bisa yakinkan bahwa RRQ Sena menang jauh banget. Tapi untuk kali ini kalau Ryzelnya keculik, oh my god, duduknya masih ada Alexa Final Blow Devcoach mungkin bakal diculik begitu saja kini didapatkan oleh seorang Taka. Bottom turretnya udah mulai dirontokkan perlahan-lahan. Rexlona harus dengan cepatnya membersihkan wave minion sekarang juga mendapatkan ini yang overturn dengan 2. Menarik seorang Taka, dibakar kali ini Ryzel. Dapetin dengan execute-nya monster kill ke hadapan seorang Taka. Untuk 50 detik tidak ada Taka di menit ke-18 kali Momochan. Iya, itu menurut aku baik banget dari seorang Ryzel karena mau nggak mau dia harus numbangin satu member untuk Kisena di mana yang kita tahu tadi Taka pun udah sebenarnya apa ya
bisa dibilang dia cukup kuat untuk menemukan Amy. Jadi mau nggak mau harus ada kompensasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego. Tapi kali ini Amy lagi dan lagi apakah bakal keculik untuk yang ketujuh kalinya dan langsung tumbang begitu saja. Ini dari kedua tim mereka benar-benar sama-sama nggak mau ngalahin. Yang overturn bakal coba di pop up oleh seorang Lexona tapi masih punya Flea dan juga masih ada Flicker untuk balik dari Lexonanya. Ngasih pressure terus-menerus dari kedua tim. Mereka tahu di menit yang ke-18 menuju menit ke-19 ini udah bisa jadi game siapa aja, dan mereka kalau bisa numbangin atau nyulik satu persatu itu bakalan baik banget karena bisa dibilang kayak dengan kehilangan satu member salah satu tim mau nggak mau nih yang tadinya melakukan eksklusi mereka harus mundur balik lagi, apalagi ngelihat juga ini udah masuk ke arah late game dan kalau misalnya tumbang berarti respawn time-nya juga bakal lebih lama lagi nanti tuh. Yes, Blast udah mulai langsung melakukan kontes violence ejector karena belakang Monster nggak punya backup yang cukup banyak tapi kali ini Lasisa di sudut belakang Vinegar mau bakal pecah dan jadi Monster semuanya sekarang takut juga dalam ancaman dan bahkan Rexona langsung jump in ke depan. Blast yang mendapatkan banyak poin kill, 2 ditukarkan 2 dan kali ini Blast seperti tidak akan dikontes sama sekali dan Lord yang ketiga tidak akan menjadi Jafu karena Razel menuju ke arah mid lane dan lihat violence yang masih dikejar sama Devcoach mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill setidaknya mendapatkan dari roamernya. Devcoach menembakkan ke arah seorang violence dan kali ini tersisa 2 lagi dan lagi. Kerugian dari segi kuantiti didapatkan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Warlordnya udah punya Blade of Despair dan Lordnya akan berlenggang leha kali ini ke arah bottom lane. Namun back again sudah ada yang menghadang Razel dan Amy Om Wawa. Wow, ini bakal sebentar banget dan 3 kali sudah terjadi kejadian bagi RRQ Sena adalah mereka secure Lord. Gak berasa. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa secure untuk seluruh outer turret dan itu balik lagi kerugian dan Alter Ego ya. Semakin lama gamenya, Sun kita tahu lah itu bakal semakin perih dan sakit juga. Tapi kalau kita lihat pola permainan dari Alter Ego X ya, Amy jangan sampai ke pick off secara terus-terusan seperti tadi, di mana mereka nggak bisa melakukan kontes terhadap Lord karena mereka nggak punya retribution dan dari item build-nya sendiri Rogernya udah kaya banget bersama dengan Benedetta dan bisa kita pastikan bahwa semua pemain ini sudah mendapatkan item yang diinginkan juga, mungkin kecuali dari si Valir ya dengan Devcoach dan 6 item slot hampir penuh. Bagi masing-masing tim tinggal positioning sekarang dan harus berhati-hati pastinya terhadap Devcoach. Tadi kita lihat bagaimana burst fireball di combo dengan Searing Torrent di arah dari Pit Lord itu sakit banget. Dan kalau kena stun, keangkat juga sama Lordnya. Wow, paruh HP bakal langsung hilang deh. Oke, setup tim fight lagi Viragarmor. Monster ini udah berkali-kali aku lihat dia memaksa Viragarmornya dipecahkan dengan Last Insanity loh Momo-chan. Aku bisa bilang ini kadang bisa menjadi apa ya, bumerang juga loh bagi dia. Iya, apalagi yang kita tahu juga sebenarnya dari Viraga Supply-nya kemarin tuh sempat kena nerf ya, Be, dimana dari 15 energi cuma jadi 10 energi juga. Jadi kayak mungkin bakal agak sedikit lama juga dari Monster untuk mendapatkan Viraga Armor-nya kali ini. Tapi ini memang sebenarnya aku setuju sama Kowa, dari Alter Ego X mereka nggak boleh sampai kehilangan Amy. Apalagi kalau misalnya sampai kehilangan Razel juga, ini udah bahaya banget buat teman-teman dari Alter Ego X. Karena dari damage-nya Devcoach dan juga Rexona mungkin udah memiliki burst damage magical yang cukup tinggi. Tapi itu nggak bakalan cukup karena RRQ Blast ini kapan aja dia bisa wall formation, langsung Lincoln Post ngegaruk dan bahkan menumbangkan teman-teman dari Alter Ego X kali ini. Tapi kita akan menuju ke Lord yang keempat yang akan mungkin muncul dalam waktu sekitar 3 menit lagi kali ini. Tapi ini bakal menjadi apa ya? Mungkin menjadi mara bahaya buat kedua tim sih. Dalam waktu 3 menit semua bisa terjadi dan benar-benar harus peka map banget, benar-benar harus ngecek push-nya juga dari kedua tim. Apalagi kalau kita tahu ya dari RRQ Sena untuk tipikal permainan seperti Ruby itu paling demen di area boost dan bahkan mungkin dari Alter Ego X mereka bisa mencoba untuk menguatkan dengan adanya split push meta yang bisa dilakukan oleh Razel dan juga Amy. Tapi ya baik lagi, Amy-nya benar-benar harus hati-hati karena di area bawah udah dijaga sama seorang Warlord di sini, Be. Kayaknya Winter deh ya nggak sih Om Wawa? Aku memikirkan Winter untuk kalau Devcoach imonya dan lagi muter, Be. Rexona. Ya tapi untuk yang tadi Momo-chan bilang juga aku cukup setuju dengan Amy-nya yang tidak boleh ke pick off sama sekali ya. Winter yang pertama dari Devcoach. Dan untuk Razel dia belum tumbang sama sekali. Jadi dia yang harus lebih berhati-hati. Violence langsung mencoba untuk mengincar karena Amy. Amy masih punya clone teknik. Monster membakar dari area samping. Violence dalam ancaman karena dia harus lebih berhati-hati. Dia punya ejector mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Namun kali ini flick out karena belakang. Ini yang overturn kena 2. Ketarik dari Yaminya dan bahkan Warlord yang mencoba untuk mendapatkan Monster. Langsung saja didapetin 1. Dan lihat split push biara top lane-nya. Sendirian melakukan backdoor Amy. Dia benar-benar mendobrak lini pertahanan dari RRQ Sena. Tapi kali ini Amy gak bisa bertahan
dengan cukup lama. Blast langsung mendapatkan poin killnya secara cuma-cuma. Dan itu adalah timing yang sangat buruk karena 4 detik sebelum Lord muncul. Yang bisa kita lihat di CCTV by Fruity Sauce Romo-chan. Iya, dalam waktu 1 menit ke depan gak akan ada Amy untuk teman-teman dari Alter Ego X. Dan ini mungkin bakal menjadi apa ya, hal yang sama ya untuk teman-teman Kisena. Mereka bisa ngamanin Lord, tapi nanti mungkin juga dengan adanya 1 menit yang bisa di buying time oleh teman-teman Alter Ego X, mereka bisa clear Lordnya yang keempat. Tapi kali ini Warlord udah coba untuk ajak tim fight teman-teman dari Alter Ego X. I'm Offended-nya connect ke arah seorang monsternya masih bakal coba balik, tapi Violence bakal coba menabrak dengan ada yang sebelum force. Sedangkan Ryzel ini harus berhati-hati karena nggak ada Emi, jadi tersisa Ryzel aja yang menjadi tulang punggung untuk teman-teman dari Alter Ego X. Dan kayaknya dari teman-teman Alter Ego X mereka bakal coba untuk merelakan saja Lordnya yang keempat. Karena ini Lord yang keempat, Lord yang benar-benar udah tajam banget. Rexona mulai masuk kali ini dengan payungnya dan bahkan Taka mencoba untuk menghentikan pergerakan Rexona yang punya Winter Punch, tapi ternyata Rexona-nya belum bisa untuk mendapatkan Lord dan masih bisa diamankan oleh teman-teman Kisena. Alas Insanity dipop oleh seorang monster dan bahkan Ryzel-nya tumbang dari seorang Blast killing spree kali ini. Dan ini bahaya banget buat teman-teman dari Alter Ego XB. Iya, mereka terlalu memaksa tim fight yang tidak perlu mereka lakukan. Monster tumbang, 3 hilang. Dan RRQ Sena mendapatkan Lord yang keempat di menit ke-24 kali ini. Mereka akan langsung nabrak ke bagian bottom lane-nya tanpa adanya ampun. Dan itu adalah fight yang buruk banget bagi Alter Ego X. Karena menurutku mereka sudah membuang banyak sekali source dan memasukkan Ryzel yang tidak tumbang sepanjang game, sepanjang 23 menit sebelumnya. Yang harusnya kali ini ditumbangkan. Dan Immortal dari Amy, apakah ini akan menjadi jawaban? Kali ini 1v2 situation dan bahkan dibakar dari area belakang. Default mencoba untuk mengobrak-abrik semuanya. Minion ditahan, ditarik oleh Warlord, dicakar oleh seorang Blast, mencoba membayang time, tapi di sana ada Yami. Hello, where are you going, Amy? Yami langsung menghadang di depan sana, tapi base-nya coba untuk ditahan terlebih dahulu. Dev Coach mencoba untuk membersihkan semuanya, mencoba untuk membayang time sebisa mungkin, mencoba untuk tidak membiarkan Minionnya masuk ke dalam sana, tapi didorong lagi sama 1 buah berfireball. Tapi itu tidak cukup wipe out. Amy juga tidak bisa pulang. And that's they RRQ Sena take game number 1. 1-0 untuk RRQ Sena, Momo-chan. Oh my god, aku kayak deg-degan gitu, kayak ngeliat sebenarnya memang tadi untuk di fight terakhir itu dari teman-teman Alter Ego X mereka paksain banget, mereka coba kontes Lordnya padahal udah tahu kayak itu kemungkinannya kecil banget gak